Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya wahai Hammam, kalau kamu melihat bagaimana penduduk surga ketika masih hidup di dunia, sifat mereka itu adalah orang yang soduk fil lisan. Orang itu adalah orang yang jujur di dalam perkataan mereka. Jadi perkataan yang mereka katakan itu selalu jujur. Mereka jujur dalam iman, mereka jujur dalam perkataan, tidak ada dusta yang mendominasi, tidak ada pula yang dinamakan dusta di dalam setiap apapun yang mereka ucapkan. Mereka itu betul-betul orang yang jujur dalam perkataan. Nah, ingat ya, kejujuran ini Rasulullah sudah pernah ditanya. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ada nggak orang mukmin yang bakhil? Ada. Ada tidak orang mukmin yang mereka pengecut? Ada. Lalu yang terakhir, halil mukmin yakdzib. Apakah ada orang mukmin yang mereka berdusta? Dijawab sama Rasulullah, innal mu'mina la yakdzib. Mukmin itu nggak ada yang berdusta. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita tentunya sangat ingin hati kita dipilih oleh Allah di dalam kebaikan. Hati yang dipilih oleh Allah di dalam kebaikan dijadikan hati itu mudah untuk bersyukur kepada Allah. Jadi kalau ada hati manusia, siapapun itu, dimanapun mereka hidup, apapun latar belakangnya, kalau hatinya telah dipilih oleh Allah, maka menjadikan dirinya mudah untuk bersyukur atas setiap karunia yang Allah berikan kepada mereka. Baik karunia yang besar, terutama karunia yang kecil. Karena sesungguhnya bersyukur pada karunia yang besar itu biasa. Tapi bersyukur pada sesuatu karunia yang kecil dan sedikit itu baru istimewa dan luar biasa. Allah kalau memilih hati manusia, kalau Allah milih hati saya, kalau Allah milih hatinya Bapak dan Ibu, maka Allah akan menjadikan hati kita mudah terenyuh terhadap nikmat-nikmat yang ada di sekeliling kita. Dari rumah kita, dari perabotan yang ada di rumah kita, kita tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Nah, inilah yang menjadi materi penting sekali. Semoga kita termasuk pada kondisi hati yang dipilih oleh Allah. Supaya ketika hati kita dipilih olehnya, kita mudah bersyukur atas apa yang Allah berikan untuk kita. Hanya kepada Allah kita bersyukur, dan siapapun yang bersyukur, syukur itu feedbacknya tidak kembali kepada Allah, tapi feedbacknya itu kembali kepada diri kita. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapapun yang dia bersyukur, dia sejatinya sedang berterima kasih kepada hidupnya. Kepada Allah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, supaya hilang stres, hilang depresi, hilang frustasi pada kehidupan kita. Seluruh para penuntut ilmu yang semoga kita senantiasa menjadi keluarga semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat. Semoga kita senantiasa saling menasihati dalam kebaikan. Senantiasa kita saling berjumpa di dalam taman-taman kebaikan dan taman ilmu. Kita tentunya paham sekali bahwasanya tadabbur kita kepada Al-Quran itu merupakan salah satu di antara materi yang penting pada kehidupan kita berinteraksi dengan kalamullah. Tidak salah, banyak sekali ulama yang mengingatkan kita sebagai penuntut ilmu. Banyak orang hari ini, banyak yang sudah menghafalkan Quran, dan segala puji bagi Allah ketika Allah tundukkan banyak hati manusia untuk mulai menghafalkan Al-Quran. Banyak orang sudah mulai belajar untuk memahami tentang tajwid, bagaimana tajwidnya yang benar dan bagaimana makharijul hurufnya yang benar. Tapi ironisnya, sedikit sekali di antara manusia hari ini yang betul-betul berinteraksi kepada Al-Quran dengan mentadaburi setiap ayat dari setiap firman-Nya Allah yang betul-betul dia tadaburi, memberikan kesadaran pada pikirannya, membentuk arah kehidupannya, sampai dia berjalan sesuai dengan petunjuk dari hasil dia berinteraksi secara jujur kepada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya sekadar objek untuk dihafal. Tapi sesungguhnya Al-Quran itu bukan hanya sekadar objek untuk didapatkan pahalanya pada setiap huruf yang kita baca. Tapi sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul dijadikan objek untuk mentadaburi. Karena setiap kalimat-kalimat yang Allah turunkan memiliki makna yang begitu dalam. Dan itu menjadi penyembuh bagi setiap masalah yang ada pada kehidupan kita.
Inilah yang menjadikan kita memahami. Ini salah satu keprihatinan ketika para ulama mengingatkan kepada umat, kepada para penuntut ilmu, jangan hanya fokus menghafalkan Quran. Jangan hanya fokus mempelajari tahsinnya dan mempelajari tajwidnya. Tapi salah satunya adalah fokus mengeluarkan hikmah-hikmah luar biasa yang ada di dalam setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Karena ketika kita mengeluarkan setiap mutiara dan permata di dalam setiap ayat pada Al-Quran, maka itu akan berkilau, memberikan cahaya pada kehidupan kita, menjaga kita dari berbagai macam kecelakaan, menjaga kita dari kesalahan-kesalahan pilihan, dan menjaga kita dari kebatilan sikap. Sampai akhirnya kita bisa menuju kepada keselamatan pada kehidupan di akhirat. Kita tentunya berdasarkan apa yang disampaikan oleh ulama tentang keprihatinan mereka bahwasanya sedikitnya orang hari ini mereka itu mentadabburi Al-Quran, maka kita mendapati di sisi yang lainnya kita menjumpai banyak orang-orang non-muslim yang akhirnya mereka menerima Islam ya ketika mereka membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran dengan latar belakang yang mereka miliki. Akhirnya mereka masuk Islam dengan latar belakang ketika mereka mentadabburi 1-2 ayat yang secara tidak sengaja, qadarullah, walaupun tidak ada yang tidak sengaja, mereka menemukan ayat dan mereka membaca ayat dengan merenungkan, lalu dikaitkan dengan latar belakang mereka, akhirnya mereka pun masuk Islam. Untuk menunjukkan kepada kita, sesungguhnya Quran itu diturunkan bagi mereka yang berpikir. Allah itu turunkan Quran itu sebagai untuk kaum yang berpikir. Dan harusnya kita sebagai kaum yang berpikir ketika Allah turunkan kepada kita Al-Quran tidak akan memberikan efek apapun Quran, tidak akan pernah memberikan efek apapun Al-Quran untuk kita kalau kita tidak pandai untuk mentadabburi. Makanya saya paham ya, bagaimana seorang ulama besar Syekhul Islam itu sampai beliau mengatakan, sampai beliau itu menjabarkan bahwasanya di dalam penjabaran beliau dan keterangan beliau ketika beliau mendapatkan ujian besar ketika beliau di penjara. Maka beliau baru pada sisa-sisa hidupnya di masa senja, barulah beliau itu mentadabburi Al-Quran. Beliau mengatakan sekelas Ibnu Taimiyah Syekhul Islam yang sudah luar biasa. Bagaimana beliau berinteraksi pada firman Allah, itu pun beliau masih menyesali. Betapa belumnya dia optimal ketika mentadabburi Al-Quran. Karena ternyata mentadabburi Al-Quran itu menemukan banyak sekali hikmah yang luar biasa yang datang pada kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita memahami. Inilah bagaimana kita setiap waktu yang berkala kita mentadabburi Al-Quran. Dan kita ketika mentadabburi Al-Quran, kita ingin mendapatkan mutiara dan permata pada apa yang kita pelajari, supaya mampu memberikan cahaya pada perjalanan kaki kita, dan supaya kita tidak terjerumus kepada kerusakan dan kepada kebinasaan. Sekarang mari kita lanjutkan kajian kita. Kajian kita masih melanjutkan tadabbur surat Al-Fatihah. Tentunya surat Al-Fatihah merupakan satu surat yang memiliki keutamaan yang begitu besar. Surat ini merupakan surat yang disebut dengan banyak sekali nama. Sab'ul Masani, disebut dengan Ruqyah, disebut dengan Fatihatul Kitab, dan sederet nama yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah. Ragamnya nama yang dimiliki oleh nama surat Al-Fatihah menunjukkan kepada kita betapa besarnya keutamaan. Dan setiap nama yang Allah sematkan kepada surat Al-Fatihah dan dijelaskan oleh Nabi ketika Allah menjelaskan tentang nama surat Al-Fatihah, banyaknya dari deretan nama yang variatif pada surat Al-Fatihah itu memberi kepada kita satu pelajaran. Betapa besarnya makna yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Makanya akhirnya tidak salah kalau Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan di dalam kitabnya bahwasanya surat Al-Fatihah itu obat bagi hati, ya, obat bagi hati dan obat secara fisik. Makanya ketika seseorang mereka mendapati pemikiran-pemikiran rusak hatinya atau rusak pikirannya, maka kalau dia berinteraksi secara jujur kepada surat Al-Fatihah,
maka yang rusak pada apa yang menjadi pikirannya itu akan disembuhkan, akan diluruskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini juga merupakan surat yang dibuktikan secara langsung oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya surat Al-Fatihah itu juga menjadi obat bagi penyakit-penyakit fisik. Dan itu bukan hanya sekedar diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, tapi memang betul-betul dipraktekkan dan beliau menjadi praktisi pada apa yang beliau sampaikan ini karena ternyata beliau pernah mengalami satu kejadian, beliau pernah sakit lumayan berat ketika beliau di Mekah. Salah satu di antara ikhtiar yang beliau lakukan adalah meruqyah dirinya dengan membaca Al-Fatihah dan dengan izin Allah, penyakit yang ada pada tubuhnya Imam Ibnu Qayyim disembuhkan oleh Allah. Setelah beliau membacakan surat Al-Fatihah terus-menerus diulang-ulang, sembari diresapi maknanya. Ini pula yang menjadikan kita juga akhirnya memahami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar. Maka beliau pun juga memperlihatkan contoh bagaimana seorang Syekhul Islam itu kalau beliau sedang merasakan hatinya ini pada kondisi sedang sulit untuk ikhlas, maka beliau itu membaca, ya, bahwasanya beliau itu membacakan ayat untuk ditanamkan kepada hatinya dan pikirannya, yaitu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau beliau sedang merasakan sesuatu pada hatinya, maka ayat yang beliau baca adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah satunya beliau membacakan ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada dirinya ketika dirinya sudah mulai terjangkiti penyakit sombong pada ibadah dan pada ilmu. Maka yang dibaca oleh Syekhul Islam adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, ini menunjukkan kepada kita berarti surat Al-Fatihah itu mencakup obat untuk hati dan mencakup obat untuk penyakit badan. Tapi tentunya karomah yang begitu besar, keutamaan yang begitu besar yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah tidak akan kita rasakan, tidak akan datang pada kehidupan kita sampai kita betul-betul berinteraksi dengan benar pada surat Al-Fatihah. Cara membacanya harus benar, mengetahui artinya, mengetahui tafsirnya, dan mempelajari maknanya. Lalu mengamalkan setiap konsekuensi yang ada pada setiap ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Kalau interaksi ini sudah jujur dilakukan, interaksi ini sudah betul-betul jujur dikerjakan, maka insya Allah kehebatan surat Al-Fatihah akan sampai kepada mereka yang betul-betul jujur memakai surat Al-Fatihah menjadi kekuatan untuk dirinya. Makanya saya menyampaikan untuk saya dan untuk kita, siapapun di antara kita, kalau ada yang sedang sakit di dalam fisiknya, coba baca terus surat Al-Fatihah. Diresapi setiap ayatnya satu persatu. Setiap ayatnya itu merupakan ayat-ayat yang agung. Tidak ada ayat yang dibaca manusia, direspon jawabannya oleh Allah kecuali surat Al-Fatihah. Contoh, kalau kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau ada seorang manusia membaca Al-Fatihah, lalu membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, maka Allah merespon dengan mengatakan hamidani abdi, hambaku ini memujiku. Allah paling senang dipuji oleh hambanya ketika hambanya membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu menunjukkan ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah itu walaupun di mata manusia awam atau bodoh kayak kita, kayaknya itu ayat-ayat biasa. Tapi dia tidak biasa di hadapan Allah. Saking istimewanya setiap ayat yang berisi 7 ayat pada surat Al-Fatihah menjadi surat yang pertama. Setiap ayatnya itu karena begitu agungnya, maka beberapa ayat yang pertama setiap itu dibaca di dalam sholat, maka Allah meresponnya. Apakah ada yang melebihi keutamaan sebesar keutamaan ini? Tidak ada. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Sekarang mari kita membahas. Kita kemarin sampai kepada pembahasan yaitu adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Ya, kita membahas siratal ladzina an'amta.
Kita tentunya memahami bahwasanya di antara salah satu permintaan kita dan permohonan kita kepada Allah, yaitu ketika tertuang di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Bahwasanya kita ini meminta kepada Allah petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Maka ayat ini ketika kita baca pada ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim, menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak ada kehidupan kita yang paling besar itu kecuali mendapatkan jalan yang lurus dari jalan kebenaran. Yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi dan diajarkan kepada kita. Karena permintaan yang ada di dalam surat Al-Fatihah tidak nyinggung masalah harta. Tidak nyinggung masalah jabatan. Dan tidak nyinggung masalah materi dan pencapaian finansial. Tapi permintaan yang ada pada surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ini kan permintaan, kolab permintaan manusia. Ihdinas siratal mustaqim. Disitulah kita harus tersadar. Berarti tidak ada perkara yang paling besar, tidak ada perkara yang paling agung pada kehidupan kita, kecuali perkara yang paling besar dan paling agung untuk kita adalah ketika kita dianugerahkan oleh Allah jalan kebenaran, jalan yang lurus. Untuk menuju kepada rahmatnya Allah. Ini yang menjadi paling besar. Berarti kalau kita memakai ayat yang ke-6 pada surat Al-Fatihah ini, maka sebenarnya ini bisa menjadi indikator banyak hal pada kehidupan. Berarti kalau kamu menjadi orang tua yang berhasil, orang tua berhasil itu bukan orang tua yang mencetak anaknya menjadi ustadz, mencetak anaknya menjadi insinyur, mencetak anaknya menjadi dokter. Bukan. Tapi orang tua yang berhasil itu adalah orang tua yang mampu memperkenalkan siratal mustaqim kepada putra dan putrinya, jalannya para nabi, lalu memastikan putra dan putrinya berjalan di atas jalan kebenaran sebelum orang tuanya berpulang kembali kepada Allah. Ini orang tua yang berhasil. Seorang suami yang berhasil itu bukan seorang suami yang mereka memberikan sandang, papan, dan pangan. Itu kewajiban. Tapi seorang suami yang betul-betul berhasil di hadapan Allah itu ya dilihatkan oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah, yaitu seorang suami yang betul-betul mereka memberikan arahan kepada istrinya supaya istrinya itu mendapatkan siratal mustaqim, sebuah jalan yang ditinggalkan oleh para nabi dan para rasul. Dan kita selaku manusia, puncak kesuksesan kita bukan urusan finansial. Kenapa? Kalau nurutin sukses itu finansial nggak ada habisnya. Di atas kesuksesan kita ada orang yang lebih sukses. Di atas profit kita 100 miliar ada orang yang mendapatkan profit jauh lebih banyak daripada kita. Nggak ada habisnya ukuran itu. Tapi kesuksesan kita itu adalah ketika pada kehidupan kita itu kita betul-betul memahami bagaimana bagaimana kita mampu mendapatkan siratal mustaqim pada kehidupan. Dan itu sampai diminta satu harinya 17 kali ketika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat kita. Baru sholat yang wajib itu menunjukkan. Berarti itu merupakan sebuah hajat yang tidak bisa tergantikan dan tidak bisa terwakilkan dengan hajat apapun. Ini yang paling penting. Menunjukkan manusia kepada siratal mustaqim. Ini tugas pertama. Sehingga ihdinas siratal mustaqim ini harus menjadi sebuah parameter gitu. Siapapun itu yang harus mengarah kepada siratal mustaqim. Apapun yang tidak mengarah kepada siratal mustaqim, tinggalkan. Ya. Kalau punya perusahaan, pastikan perusahaan itu juga mengarahkan kita untuk mendapatkan siratal mustaqim. Kalau mendapatkan harta, harta itu secara fix mengarahkan kita supaya mendapatkan siratal mustaqim. Kalau kita punya istri, kita punya anak yang mengarahkan kita kepada siratal mustaqim. Selesai. Itulah yang merupakan puncak dari sebuah permintaan manusia. Puncak permintaan manusia itu mendapatkan siratal mustaqim. Karena itu merupakan perkara besar pada kehidupan kita. Ya, nanti kalau melihat istrinya, lihat istrinya. Seberapa besar kita telah menjelaskan siratal mustaqim untuk istri kita. Lihat anak, sudah seberapa banyak kita menjelaskan tentang siratal mustaqim sama anak kita.
Itulah hakikatnya. Dan itu merupakan permintaan paling besar dan paling agung pada kehidupan. Makanya kita mendapati apa yang Allah sampaikan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Maka Allah menyampaikan pada surat Al-An'am 36. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Ini loh jalanku yang lurus. Allah mempertegas kembali. Ini loh jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Ikutin aja jalan yang lurus. Jadi intinya adalah kehidupan itu ya mengikuti jalan yang ditinggalkan. Mengikuti jalan yang dibuat oleh Allah. Lalu jalan itu sudah dibuat oleh Allah. Lalu dijelaskan letak posisinya oleh para nabi. Ya sudah ikutin aja. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Tapi jangan ngikutin ya jalan-jalan yang dibuat oleh setan, oleh hawa nafsu, oleh kebodohan. Yang memang jalan-jalan itu dibuat oleh setan untuk menandingi dan menipu setiap manusia supaya manusia itu tidak berjalan di atas jalan kebenaran. Fatafarraqa bikum an sabilih, supaya menceraikan kita dari jalan Allah yang lurus. Ya. Dan itu sebenarnya yang menjadi perhatian besar kita. Yaitu adalah jalan yang lurus itu yang mana? Jalan-jalan yang dibuat setan itu mana? Yang menjadi jalan imitasi, jalan KW, yang seakan-akan mirip itu adalah jalan kebenaran, tetapi justru di balik jalan yang dibuat oleh setan itu merupakan perangkap dan jebakan untuk mengundang laknatnya Allah. Ya. Itu yang menjadi itu. Makanya akhirnya ketika kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, maka siratal ladzina an'amta ini, siratal ladzina an'amta ini yaitu jalan dari orang yang Engkau berikan nikmat. Jadi orang yang kasih nikmat itu bukan orang yang kaya. Allah lagi pertegas kembali dari ihdinas siratal mustaqim yang menjadi hajat terbesar kehidupan kita. Yang unik adalah Allah lalu menyampaikan ayat setelahnya. Siratal ladzina an'amta. Jalan yang lurus itu adalah jalan dari orang yang dikasih nikmat sama Allah. Dan orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu siapa? Yang unik adalah kita tidak bisa mendapatkan siapa orang yang dikasih nikmat versinya langit, versinya Allah. Sampai kita harus membaca yaitu salah satu ayat di dalam surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiq. Orang itu kalau dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka itu akan dibersamakan dengan orang yang diberikan nikmat. Siapa itu orang yang diberikan nikmat? Pebisnis? Tidak. Pedagang? Bukan. Triliuner? Bukan. Miliarder? Bukan. Ya. Raja? Bukan. Perdana Menteri? Bukan. Presiden? Tidak. Lalu siapa? Allah jelaskan. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang kalau taat sama Allah dan Rasulnya akan berkumpul bersama dengan orang yang diberikan kenikmatan. Dari siapa? Dari para nabi dan rasul. Siddiqin, orang yang jujur dalam keimanan mereka. Wasyuhada, dan orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang salih. Wahasuna ulaika rafiqah, dan itulah teman terbaik untuk mereka di kehidupan dunia dan akhirat. Jadi Allah itu langsung Allah itu mementahkan. Kalau kita selama ini itu suka mengagungkan dunia dan profit materi itu. Allah itu langsung mementahkan dengan ayat yang ada pada surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta ini siapa sih? Jadi orang yang diberikan nikmat versinya Allah itu dengan versinya manusia beda. Kalau versinya manusia orang kasih nikmat itu ya sekaya raya. Dia kaya raya, sukses. Dengan seluruh planning hebat yang dia miliki. Enggak. Tapi Allah jelaskan, yang diberikan nikmat itu para nabi, para rasul, orang yang cinta kebenaran, orang-orang syuhada yang mereka berperang membela kalimat Allah semata-mata untuk Allah, dan orang-orang salih, dan itulah orang yang terbaik pada kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Jadi itulah yang menjadi sebuah kewajiban kita. Ya. Berarti kita ini harus betul-betul memohon kepada Allah siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Jadi betul-betul adalah kita itu memohon betul, ya Allah, jalan hidup saya ini harus betul-betul jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah. Jalan saya ini adalah, ya Allah, adalah jalan yang pernah dilalui sama orang yang mereka diberikan kejujuran pada iman mereka, siddiqin. Jalan hidup saya ini, ya Allah, haruslah sebagaimana jalannya orang yang mereka berperang ketika membela kalimat-Mu dan mereka mati syahid. Dan jalan saya, ya Allah, sebagaimana jalan orang-orang solih yang mereka selalu menjaga diri mereka dari berbagai macam perkara yang dilarang dan mentaati apa yang diperintahkan, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Itu yang menjadi perhatian kita. Minta itu kepada Allah. Dan para ulama mengatakan kepada kita, tidak semuanya orang yang berdoa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, mereka mendapatkan apa yang mereka ucapkan di dalam ayat itu. Karena banyak orang yang mereka meminta ihdinas siratal mustaqim ketika tidak datang dari hatinya, tidak datang dari dorongan, betul-betul dia mencintai jalan mereka, orang yang diberikan nikmat. Ucapannya itu ya hanya ucapan, tetapi tidak ada tidak ada yang Allah kabulkan untuk mereka ketika mereka tidak jujur pada permintaan mereka kepada Allah. Ya. Jadi di situ kita menjumpai betul-betul harus jujur. Kalau baca ini tuh berarti betul-betul, ya Allah, sekarang homo, LGBT, berbagai macam paham itu luar biasa di mana-mana marak. Itu semakin menjadikan kita itu hadirkan hati kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Itu kita itu betul-betul hadirkan. Orang yang diberikan nikmat itu kita keluarkan itu berbagai macam yang sering kita lihat di sosial media. Yang kita bayangkan itu Nabi, Siddiqin, Hamzah, Mus'ab bin Umair, orang-orang solih yang sejatinya hidup kita itu harus betul-betul sama dengan kehidupan mereka. Dan itu yang sebenarnya yang Allah kondisikan untuk kita. Karena Islam itu tidak ada Islam klasik, tidak ada Islam moderat. Tidak ada Islam klasik dan moderat. Semua Islam itu sama. Meminta supaya kita mendapatkan jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu jalannya para nabi. Jalannya para nabi. Tidak usah kita langsung mendikotomi ini Islam moderat. Tidak ada Islam moderat, tidak ada Islam klasik. Islam yang betul-betul mereka melihat kehidupannya, pikirannya, sesuai dengan apa yang mereka lihat dari kehidupan para nabi, para sahabat, para syuhada, dan orang solih. Dan itu yang Allah maksudkan ketika kita membaca itu. Jadi ayat ini kalau dibaca 17 kali di dalam satu hari itu kan sebenarnya nyetrum kita. Supaya terus kita ingat, disetrum lagi. Loh ini loh, hidupmu itu harusnya bersama para nabi dan para rasul. Tapi setruman itu tidak akan pernah ngasih efek kalau yang membaca hanya sekedar membaca sebagai formalitas. Makanya agungnya ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Karena ini juga berkaitan tentang siratal mustaqim. Maka sebelum kita membahas siratal mustaqim itu adalah jalannya para nabi, di mana spesifikasinya adalah bukan jalannya orang Yahudi dan bukan jalannya orang Nasrani. Sekarang mari kita mencoba untuk membedah atau untuk mengetahui siapa sih orang yang diberikan nikmat itu, ya orang-orang yang mereka setia, orang-orang yang tadi setia mengikuti para nabi. Lah, karakter mereka itu kalau di dunia itu kayak apa? Jadi kita ketika sedang membahas ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, maka ada satu pembahasan yang cukup relate dengan pembahasan ini, yaitu membahas sifat penduduk surga dari kalangan orang solih itu kayak apa sih? Yang mereka itu sebenarnya adalah penduduk surga yang masih tinggal. Sebenarnya mereka itu nanti menjadi penduduk surga. Jadi sifat mereka itu kayak apa? Ini menarik. Dan ini saya korelasikan dengan sebuah dialog antara seorang sahabat yang bernama Hammam dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika Hammam dan Ali ini, Hammam itu bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, gimana ya sifat penduduk surga itu? Ketika mereka masih berjalan di dunia itu kayak apa sih sifat-sifat mereka?" Karena kan kita harus tahu kan, kita minta kepada Allah, kita meminta jalan orang yang diberikan nikmat.
Dan orang yang diberikan nikmat itu orang yang diberikan tanda-tanda surga pada perilaku kehidupannya. Nah, terus ini pas dengan apa yang pernah ditanyakan Hammam radhiyallahu anhu kepada sahabat Ali. Siflana, tolong sifatkan kepada kita. Penduduk surga itu sifatnya mereka itu kayak apa? Kalau mereka masih di dunia itu mereka itu hidupnya kayak bagaimana? Kita pelajari ya, kita coba kaji karena ini masih ada kaitan erat dengan apa yang menjadi doa pada surat Al-Fatihah. Maka ketika Ali bin Abi Thalib ditanya bagaimana sifat penduduk surga ketika mereka di dunia, perhatikan jawaban Ali. Beliau memberikan jawaban yang runut, sistematik, rapi dari awal sampai akhir untuk menjadi sebuah perenungan untuk setiap manusia terhadap jawaban yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya wahai Hammam, kalau kamu melihat bagaimana penduduk surga ketika masih hidup di dunia, sifat mereka itu adalah orang yang shaduk fil lisan. Orang itu adalah orang yang jujur di dalam perkataan mereka. Jadi perkataan yang mereka katakan itu selalu jujur. Mereka jujur dalam iman, mereka jujur dalam perkataan, tidak ada dusta yang mendominasi. Tidak ada pula yang dinamakan dusta di dalam setiap apapun yang mereka ucapkan. Mereka itu betul-betul orang yang jujur dalam perkataan. Nah, ingat ya, kejujuran ini Rasulullah sudah pernah ditanya. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ada nggak orang mukmin yang bakhil? Ada. Ada tidak orang mukmin yang mereka pengecut? Ada. Lalu yang terakhir, halil mukmin yakdzib. Apakah ada orang mukmin yang mereka berdusta? Dijawab sama Rasulullah. Innal mu'mina la yakdzib. Mukmin itu nggak ada yang berdusta. Jadi Ali mengatakan orang mukmin itu kalau sudah ngomong, orang penduduk surga itu kalau di dunia jujur di dalam ucapan. Dilanjutkan sama Ali. Mereka sederhana. Di dalam mereka itu memiliki pakaian. Ya. Mereka tetap memakai pakaian yang baik, tapi mereka sederhana di dalam mereka berpakaian. Mereka tidak memakai sesuatu yang berlebihan. Semua sesuai dengan takaran kemampuan yang dia miliki. Tentunya pakaiannya tidak mengarahkan kepada arah kesombongan. Pakaiannya tidak mengarahkan kepada perasaan jumawa. Pakaian yang dipilih pakaian yang sederhana, tanpa menampilkan keindahan pada pakaian yang dia miliki. Ya, tentunya berpakaian yang baik itu baik selama tidak melampaui batas. Itu kalau kita niatkan untuk tahadus bin nikmah, kalau kita niatkan berpakaian itu untuk memperlihatkan nikmatnya Allah untuk kita semacam ini dan kita perlihatkan bukan tujuan untuk jumawa dan sombong, maka itu diperbolehkan. Makanya Ali mengatakan mereka kalau berkata jujur, kalau berpakaian sederhana, tidak pernah muluk-muluk dan berlebihan. Dilanjutkan oleh Ali, kalau mereka berjalan, gaya mereka berjalan tidak menampakkan kesombongan, tidak merendahkan orang. Mereka berjalan dengan penuh hormat. Kalau mereka berjalan di belakang perempuan, mereka akan berjalan di depannya. Mereka ketika berjalan menemukan orang tua, mereka menghormati orang tua itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah beliau berjalan agak sedikit cepat karena terburu-buru pada sesuatu, di depannya ada orang tua. Dan Ali bin Abi Thalib rela berjalan pelan-pelan tidak mendahului orang tua itu karena khawatir orang tua itu akan sedih ketika dilewati olehnya. Gaya mereka berjalan, kata Ali, mereka berjalan dalam kondisi tidak sombong. Soduk, jujur ucapannya, sederhana bajunya dan pakaiannya, dan ketika berjalan tidak ada kesombongan. Ya, mereka betul-betul waspada dengan datangnya perasaan yang membentuk kesombongan. Mereka memelihara pandangan mereka dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk mereka. Melihat lawan jenis, ataupun mereka menahan pandangannya dari melihat sesuatu ketika mereka paham. Semakin banyak melihat, semakin banyak dosa dan semakin banyak konsekuensi yang harus dijaga. Jadi akhirnya orang-orang yang mereka itu menjadi penduduk surga kelak ketika di dunia tidak kepo dengan urusan orang. Mereka memelihara pandangan dari
orang-orang yang menjadi lawan jenisnya sebagaimana mereka menjaga pandangan dari sesuatu yang tidak memberikan efek kebaikan dan manfaat. Ya, dan tentunya kita paham ya, sudah sering saya sampaikan. Efek banyak melihat itu menimbulkan banyak konsekuensi yang harus dibayar. Para penduduk surga tahu semakin banyak melihat, semakin banyak konsekuensi yang harus dihadapi. Mereka tidak mau banyak melihat dan tidak mau banyak tahu tentang hal-hal yang tidak ada kaitannya pada urusan akhirat dan dunia mereka. Kata Ali kepada dilanjutkan oleh Ali. Telinga mereka sangat senang mendengarkan ilmu yang bermanfaat. Jadi mereka betul-betul selektif di dalam mendengarkan sesuatu. Karena mereka tahu apa yang mereka dengar akan menjadi bahan untuk diolah oleh pikiran, maka mereka betul-betul men-setting pendengaran mereka untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Karena hatinya bersih, sehat, maka hatinya mampu memerintahkan telinganya, mana yang didengar dan mana yang tidak didengar. Mereka siap menutup telinganya, siap mengganti apapun kalau mereka tahu di balik apa yang mereka dengarkan itu akan merusak kehidupan kualitas mereka dan kehidupan akhirat mereka. Tidaklah mereka mendengar kecuali mereka pastikan yang bermanfaat. Maka jiwa mereka itu tenang. Mereka itu punya ketenangan. Tidak ada kamus depresi, tidak ada kamus frustasi. Jiwa mereka tenang. Baik ketika mereka mendapatkan musibah ataupun ketika mereka mendapatkan anugerah. Mereka tetap sama. Ketika mendapatkan musibah, senang karena mereka tahu di balik setiap musibah ada pahala yang besar. Tapi mereka juga tenang ketika mereka mendapatkan anugerah. Karena mereka tahu di balik setiap anugerah itu ada sebuah konsekuensi untuk selalu bersyukur kepada Allah. Mereka tidak diatur. Perasaan mereka dengan datangnya dunia, kalau berlebih, kalau datang dia gandrung, kalau hilang maka dia menjadi kecewa dan frustasi. Bukan itu. Ali tidak menceritakan itu. Tapi Ali menyampaikan kepada Hammam, jiwa orang-orang yang menjadi penduduk surga itu tenang. Baik ketika mendapatkan kelapangan ataupun ketika mereka mendapatkan musibah. Kalau mendapatkan anugerah tenang, karena dia tahu itu datang dari Allah semata. Kalaupun mendapatkan musibah, maka dia pun sabar dalam ketenangan. Karena tahu tidak ada yang meluputkan dia terhadap sesuatu kecuali Allah telah catat di dalam Lauhul Mahfuz, di mana catatan Allah pada Lauhul Mahfuz tidak pernah salah dan tidak pernah menzalimi setiap manusia. Maka dilanjutkan, seandainya tidak ada ajal yang ditentukan oleh Allah, mereka itu tidak mau sebenarnya. Jadi kalau bukan karena ajal, mereka itu tidak mau menyatu kepada jasadnya. Karena pinginnya mereka itu selalu dekat dengan Allah. Artinya mereka itu ingin ketemu dengan Allah. Jadi orang yang menjadi penduduk surga, kata Ali kepada Hammam, kalau kita lebih jabarkan adalah, penduduk surga itu wahai Hammam, mereka itu senang melihat kematian. Karena mereka tahu di balik kematian itu mereka akan menjumpai Allah. Kalau bukan karena tuntutan untuk menerima batasan ajal yang ditetapkan oleh Allah, sebenarnya penduduk surga itu pinginnya itu meninggalkan jasad mereka supaya mereka terus terbang menuju kepada Allah. Saking rindunya mereka kepada Allah karena mereka tahu Allah itu obat dari seluruh penyakit dan kekacauan yang ada pada kehidupan makhluk. Tapi karena mereka tahu bahwasanya ajal itu ditetapkan waktunya dan setiap mereka harus mempergunakan ajal yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah, yang menjadikan mereka itu ya menunggu pertemuan mereka dengan Allah. Jadi mereka itu memandang kematian itu senang sekali. Maka itu kita kaitkan dengan sebuah riwayat yang datang dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengatakan, faman ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ah. Faman kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapapun yang senang berjumpa dengan Allah, nanti Allah senang berjumpa dengan dia. Tapi siapapun yang dia benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun lebih benci berjumpa dengannya. Dan salah satu rasa senang ketika berjumpa dengan Allah ya ketika kita harus melewati kematian, kita tidak membenci kematian. Karena kita tahu di balik pintu kematian itu kita akan dipertemukan dengan Allah.
Ya. Dilanjutkan oleh Ali. Di mata mereka, yang paling besar itu hanyalah Allah. Jadi kalau mereka dicemooh, dihinakan orang gitu ya, mereka tidak akan pernah peduli itu. Selama mereka tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan itu bagian dari kebenaran, bagian dari ilmu, dan bagian dari upaya mereka sudah memberikan akhlak. Jadi mereka itu yang paling besar itu hanyalah Allah. Sehingga kalau mereka kehilangan dunia, maka mereka menganggap remeh itu. Kehilangan dunia itu cuma dunia saja. Karena yang paling besar itu setiap waktunya itu adalah Allah. Makanya saya teringat kepada Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi itu ulama besar. Imam Asy-Sya'bi itu termasuk ulama besar di kalangan tabi'in. Imam Az-Zuhri itu mengatakan ada 4 ulama besar. Yaitu adalah Imam Asy-Sya'bi, Hasan Al-Basri, Sa'id bin Zubair, Sa'id bin Musayyib, dan Makhul. Maka Sya'bi itu beliau itu dari episode hidupnya itu pernah dihujat orang, dicela habis-habisan. Padahal beliau ulama besar. Di mana setiap para ulama itu hormat, respek sama Imam Asy-Sya'bi. Lah ada orang tuh mencela beliau. Yang menarik adalah cara beliau merespon celaan yang ditujukan kepadanya. Caranya begini. Makhul itu berkata, kalau dia mencelaku, kalau ternyata apa yang dia celah dari diriku ketika menyebutkan kekuranganku, kesalahanku, kalau memang benar itu aku melakukan, semoga Allah mengampuni dosa. Tapi kalau ternyata celaan dia kepada diriku ternyata tidak terbukti, semoga Allah mengampuni dirinya. Yang menarik perkataan Imam Asy-Sya'bi itu apa? Dikembalikan semuanya kepada Allah. Ya kalaupun memang benar, Allah mengampuni saya. Kalau itu salah, semoga Allah mengampuni kamu. Sehingga orang-orang yang mereka sudah jatuh hati kepada akhirat, sifat mereka itu adalah yang paling besar itu Allah. Ya sudah, selama mereka terkoneksi dengan Allah itu tidak ada yang bisa membahayakan mereka. Selama mereka terus bisa merasa terkoneksi dengan Allah. Karena itulah mereka sudah berada pada fitrahnya dan fitrah makhluk itu tersambung dengan Khalik. Dilanjutkan. Sedangkan selainnya itu terlalu kecil. Hati mereka kaya. Jadi yang dikayakan oleh Allah itu hati mereka. Kalaupun mereka miskin, hatinya kaya. Kalau mereka berlimpah hartanya, maka berlimpahnya harta itu tidak bisa mengalahkan Allah yang mengkayakan hati. Hati mereka kaya. Hati mereka kaya. Sehingga ketika mereka hatinya kaya, mereka penuh dengan rasa cukup. Karena sesungguhnya dalam kehidupan duniawi, penentu itu kembali kepada hati. Kalau hatinya sudah merasa cukup, kan tidak butuh yang haram. Makanya Allah kayakan hati mereka. Dilanjutkan sama Ali. Orang muslim itu selamat dari tangan dan lisan mereka. Jadi kalau penduduk surga itu harus ingat. Sifatnya penduduk surga yang masih hidup di dunia itu apa? Orang muslim itu kalau di dekatnya selamat dari ucapannya dan selamat dari tindakannya. Nah kalau kita hidup lalu merasa kita sebagai pengikut Shiratal Mustaqim, tapi ternyata orang di dekat kita tidak selamat dari lisan kita dan tidak selamat dari perbuatan kita. Bukan itu sifat penduduk surga. Bukan itu orang yang mendapatkan sifat an'amta alaihim. Karena kalau seorang muslim itu sudah dicatat namanya sebagai penduduk surga, sifat yang ada pada hidup mereka itu adalah orang muslim tuh kalau di dekatnya itu selamat. Tetangganya jadi selamat, tetangganya senang sama dia. Kenapa? Semua yang datang dari dirinya membawa keselamatan untuk orang lain. Al-muslim, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang mampu mendatangkan keselamatan bagi muslim yang lain dengan tangan dan mulutnya. Dilanjutkan oleh Allah. Mereka itu rela menderita sebentar di dunia. Mereka rela menderita sebentar di dunia. Untuk supaya mereka bisa berbuka di akhirat ketika nanti di surga. Sebagaimana maknanya orang puasa. Orang puasa itu rela menahan laparnya untuk menikmati makanan ketika berbukanya. Lah penduduk surga itu kata Ali, mereka itu adalah orang yang rela menderita di dunia. Tidak apa-apa di dunia. Untuk sebuah kesenangan besar dalam kehidupan di akhirat.
Makanya Imam Asy-Syafi'i lalu pernah mengatakan tidaklah seorang mukmin yang Allah cabut satu nikmatnya kecuali Allah pasti balas di akhirat dengan jauh lebih besar dari ekspektasi pikiran. Ya. Maka mereka itu rela menderita pada waktu berpuasa, rela menderita untuk menjaga dirinya dari pergaulan bebas, rela menderita untuk sabar ketika didolimi, rela untuk menderita ketika harus memberikan hartanya di jalan-jalan Allah. Padahal hawa nafsunya itu menuntut dia genggam aja itu uang. Genggam aja, jangan dikasih, jangan dikasih. Rela menderita untuk berpisah sementara dengan hartanya ketika dia yakin akan ketemu lagi dengan harta itu. Rela menderita di waktu malam ketika harus bangun malamnya. Rela menderita untuk menutup auratnya dan ditutup bagaimana hijab untuk dirinya dengan rasa gerah dan panas yang didapatkan. Rela menderita mendidik anaknya. Rela menderita tidak menjadi populis pilihannya. Tidak menjadi populis pendapatnya. Mereka rela itu. Mereka rela. Kalau semuanya dunia saja, mereka rela untuk menderita. Selama mereka tahu bahwasanya mereka mendapatkan kenikmatan yang panjang. Mereka sibuk dengan perniagaan yang menguntungkan. Artinya mereka itu selalu berdagang sama Allah. Karena mereka tahu berdagang sama Allah itu adalah perdagangan yang pasti yang pasti itu untungnya jauh lebih besar. Sebagaimana sering saya sampaikan kan, kita sholat subuh, kita sholat sunnah fajar aja lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Yang isinya itu tidak bisa ada satupun kalkulator yang menghitungnya. Itu baru sholat sunnah 2 rakaat. Orang yang menjadi penduduk surga itu mereka sibuk, perniagaan mereka itu ya dengan Allah. Apapun itu diniatkan untuk menjadi dagangan mereka sama Allah. Ngasih hadiah sana, mereka niatkan untuk Allah. Mereka ngasih ini, mereka niatkan untuk Allah. Semuanya diniatkan untuk Allah semata. Sebagai bentuk bagaimana mereka itu terus mengingat Allah dan menjadikan Allah itu tujuan dalam setiap apapun yang mereka perbuat. Lalu dikatakan, dunia itu menginginkan mereka, tapi mereka itu tidak menginginkan dunia berlebihan kecuali mengambil sesuai kadarnya dan menepis yang haram. Ya. Waktu malam mereka jauh lambungnya dari tempat tidur. Jauh lambungnya dari tempat tidur. Saking begitu mereka tenggelam pada sujud yang mereka lakukan, pada khusyuknya mereka ketika membaca Quran. Kalau mereka membaca Quran, kata Ali, kalau mereka melewati ayat-ayat yang menceritakan tentang rahmat, mereka berhenti. Mereka minta surga kepada Allah. Kalau mereka melewati ayat-ayat yang menceritakan tentang adab Allah dan kengerian neraka, mereka berhenti, mereka menangis, mereka memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka. Ya. Dan ketika mereka tampil, mereka itu sebagai orang-orang yang bertakwa. Tapi mereka suka menyembunyikan amal kebaikan mereka. Jadi mereka itu kalau siang, ya seger. Bukan pada kondisi lemes. Untuk diperlihatkan bahwasanya dia telah semalam suntuk begadang. Enggak, dia segar. Seakan-akan orang itu menyangka bahwasanya dia tidak sepanjang malam itu ibadah sama Allah. Karena apa? Mereka menjadi hamba al-adqiya, al-akhfiya. Karena mereka itu menjadi hamba yang bertakwa lagi. Mereka itu menyembunyikan ketakwaan mereka kepada Allah. Walaupun sepanjang malam mereka jauh lambungnya dari tempat tidur. Kalau bangun mereka seger. Seakan-akan orang itu menyangka orang ini tidak tahajud. Saking segernya dia dalam penampilan. Rasa takut kadang-kadang yang membuat mereka murung. Jadi seakan-akan dia itu kadang-kadang sedih. Bukan karena dunia yang terlewatkan. Bukan karena kesempatan finansial yang akhirnya terluputkan. Tapi ternyata mereka terlewatkan dari urusan. Tapi ketika mereka itu takut, ya karena mereka itu seakan-akan telinga mereka itu mendengar adab neraka. Seakan-akan telinga mereka itu mendengar bagaimana jeritan-jeritan penduduk kubur. Yang menjadikan mereka itu ketakutan kadang-kadang. Takutnya bukan kepada kematian, tapi takutnya itu adalah kepada adab neraka seakan-akan diperlihatkan untuk mereka. Tapi walaupun terkadang takut, mereka selalu berharap kepada rahmatnya Allah yang begitu besar. Masya Allah. Ali lalu melanjutkan.
Mereka itu curiga terhadap diri mereka. Artinya mereka itu selalu suudon sama dirinya. Wah, sholat saya masih kurang. Wah, ibadah saya masih belepotan. Ya. Sehingga akhirnya mereka itu karena merasa curiga sama dirinya sendiri, mereka paling gak suka dipuji. Masya Allah. Jadi kalau ada orang muji mereka langsung ditutup mulutnya mereka. Tutup. Kenapa penduduk surga yang masih di dunia itu tidak suka dipuji? Ya karena mereka tahu kualitas mereka. Karena mereka diberikan oleh Allah perasaan supaya mereka itu suudon sama diri mereka sendiri. Dan mereka merasa amal ibadah mereka itu belum apa-apa dibandingkan sama orang-orang yang lebih soleh, yang lebih senior daripada mereka. Sehingga mereka itu paling tidak suka dipuji. Refleks itu nggak suka dipuji dia. Makanya saya pernah melihat di beberapa tayangan di YouTube ya. Ada syekh baru dipuji itu langsung yang memuji itu ditutup mulutnya. Diam. Ya. Makanya saya ketika baca perkataan dan dialog obrolan antara Ali dengan Hammam itu Masya Allah ya. Padahal hari ini banyak orang itu pingin sekali dipuji pada apa yang mereka lakukan. Bahkan pada perkara yang tidak mereka lakukan pun pengennya dipuji. Untuk bila minta. Mereka itu suka sekali ketika dipuji itu mengatakan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli bima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun, kata Ali. Kalau mereka itu sedang merasa ada yang memuji, mereka itu langsung bukan hanya tidak suka dipuji, tapi penduduk surga itu kalau mereka dipuji mereka langsung curhat, lapor sama Allah. Ya Allah, jangan engkau siksa saya gara-gara pujian orang itu. Ampuni saya. Orang itu muji karena mereka tidak tahu aib saya. Tapi waj'alni khairan mimma yadhunnun. Tapi Allah jadikan saya lebih baik daripada apa yang mereka puji hanya untukmu ya Allah. Masya Allah. Itu kalau nggak mengenal Allah nggak mungkin langsung bisa curhat seindah itu. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli bima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadi orang itu kalau sudah betul-betul semuanya untuk Allah itu sampai ketika dipuji curhatnya itu langsung sama Allah. Ya Allah, jangan engkau siksa saya gara-gara omongan mereka. Pujian mereka. Ampuni saya ya Allah. Karena mereka muji saya itu karena nggak ngerti aib saya. Coba kalau mereka ngerti aib saya, mungkin mereka ngelempari saya dengan batu. Tapi bagaimanapun itu ya Allah, engkau adalah pemilik kuasa. Maka jadikanlah saya bisa lebih baik daripada apa yang mereka puji dari diriku untukmu ya Allah. Dan itu yang ada pada kehidupan mereka. Ya. Maka di situ kita akhirnya mendapati, itulah orang-orang yang sejatinya mendapatkan, itulah yang sejatinya orang-orang yang mendapatkan siratal ladzina an'amta. Itulah orang-orang yang kita tiru itu kayak gitu. Yang sudah dibahasakan oleh Ali dengan bahasa yang paling mudah. Omongannya jujur, orangnya jujur, pakaiannya sederhana, berjalan dengan penuh rasa tawadhu. Bagaimana dia menginginkan selalu berjumpa dengan Allah, tidak pernah membenci kematian. Bagaimana ketika dia mendapatkan kegembiraan dan kesusahan, mereka dalam kondisi tenang. Ya. Kalau bukan karena ajal yang Allah tentukan untuk mereka, mereka itu tidak pingin dan tidak betah hidup di jasadnya, karena pingin untuk bertemu dengan Allah yang maha sempurna, yang menjadi obat dan kekuatan untuknya. Mereka menghabiskan malam-malamnya untuk senantiasa terbangun, menjauhkan lambungnya dari tempat tidur, tenggelam dalam setiap bacaan Quran mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mau dan tidak senang dipuji. Itu gambaran penduduk surga yang diceritakan Ali. Dan Ali ketika menceritakan ini kepada sahabat Hammam, itu ya karena yang beliau lihat dari Rasulullah, yang beliau lihat dari Abu Bakar, dari Umar, yang beliau bahasakan untuk kita. Jadi kalau kita betul-betul ingin mengaktualisasi kembali ihdinas siratal mustaqim. Loh ini. Tulis satu-satu tadi. Oh, sederhana. Ucapannya harus jujur. Nggak boleh ngerendahin orang. Cara berjalannya harus penuh dengan ketenangan. Itu semuanya yang tadi kita pelajari. Itulah ciri khasnya mereka. Orang yang mendapatkan
keutamaan penduduk surga ketika mereka masih hidup di dunia. Inilah yang harus kita pahami. Jadi inilah yang menjadi pembahasan kita hari ini. Jadi kita paham betul. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ini ngasih kepada kita hal yang luar biasa. Gak ada yang paling besar dan tidak ada kurikulum paling besar. Gak ada kebutuhan paling gede kecuali apa? Kita harus mendapatkan siratal mustaqim. Itulah tujuan kita. Kalau kamu pebisnis, kamu harus pebisnis yang harus terus mencari siratal mustaqim. Dan terus berusaha supaya istiqomah di atas siratal mustaqim. Kalau kamu suami, kalau kamu istri, kalau kamu anak, kalau kamu orang tua, apapun latar belakangmu, pastikan bahwasanya hidup kita itu tidak pernah jauh dari sebuah ikhtiar kita untuk mencari siratal mustaqim. Kita juga belajar pada pembahasan kita hari ini. Orang yang dikasih nikmat oleh Allah itu bukan masalah finansial. Ini sekaligus pula memuntahkan paham materialisme. Kemuliaan itu berdasarkan kepada nasab dan finansial. Dimentahkan oleh Allah dengan mengatakan siratal ladzina an'amta. Dijelaskan di dalam surat An-Nisa 69. Lalu kita mendapati penjabaran indah dari Ali ketika menjelaskan bagaimana penduduk surga ketika mereka berjalan pada kehidupan di dunia. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Semoga kita selalu jujur kepada surat Al-Fatihah pada setiap maknanya, pada setiap hukumnya, dan pada setiap realisasi pada kehidupan kita. Tidak ada surat yang melebihi keagungan surat Al-Fatihah. Siapapun yang jujur berinteraksi dengan surat Al-Fatihah, selamat dunia, selamat di akhirat.